Pernahkah kamu melihat seseorang yang hidupnya serba cukup, hartanya melimpah, mobilnya berganti tiap tahun, rumahnya megah, tapi anehnya, semakin kaya, semakin jauh dari Allah. Salatnya mulai hilang, sedekahnya makin pelit, zikirnya berhenti. Lalu dia berkata dengan bangga, "Aku sukses karena kerja keras dan pengalamanku." Sahabat manisnya iman, itulah penyakit berbahaya yang tak terasa, syirik karena ujian harta. Dan yang lebih mengerikan lagi, kadang Allah tidak langsung mencabut hartanya, tapi malah menambah rezekinya untuk menjerumuskannya lebih dalam. Itulah yang disebut istidraj, azab yang disamarkan menjadi nikmat. Maka berhati-hatilah, jangan sampai Allah tampakkan senyummu, padahal malaikat sudah bersiap menutup amalmu. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam, sahabat manisnya iman, jangan lupa subscribe channel ini karena di sini kita belajar rasa manisnya iman, bukan dengan teori tapi dengan hati yang mau kembali. Yuk, tekan tombol subscribe sekarang juga, agar kamu nggak ketinggalan setiap kisah yang bisa menggugah imanmu setiap hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita sebuah kisah luar biasa dalam Al-Quran. Kisah tentang seorang manusia yang dulu hidup sezaman dengan Nabi Musa, seorang yang dulunya ahli ibadah, hafal Taurat, bahkan pernah menjadi murid Nabi Musa sendiri. Tapi lihat bagaimana akhir hidupnya. Ia ditelan bumi bersama harta dan istananya. Namanya adalah Qarun. Dulu Qarun dikenal sebagai orang yang sangat pintar. Ia punya ilmu, kemampuan berdagang, dan banyak pengalaman. Allah memberinya kekayaan yang luar biasa. Sampai-sampai Al-Quran menggambarkan, kunci-kunci gudang hartanya saja terlalu berat dibawa oleh sekelompok orang yang kuat. Tapi kemudian datanglah penyakit yang paling berbahaya, kesombongan spiritual. Ketika orang-orang menasihatinya untuk bersyukur kepada Allah, apa jawabnya Qarun? "Sesungguhnya aku memperoleh harta ini hanyalah karena ilmu yang ada padaku." Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Inilah awal kehancuran, ketika manusia tidak lagi melihat Allah sebagai sumber segalanya, tapi mulai percaya bahwa dirinya sendiri adalah sumber itu. Ia berkata dalam hati, "Aku kaya karena pintar. Aku berhasil karena kerja kerasku. Aku sukses karena pengalaman dan strategiku." Padahal semua itu hanyalah alat ilmu. Pengalaman kerja keras semuanya tidak akan berarti tanpa izin Allah. Berapa banyak orang yang punya ilmu tinggi tapi tetap miskin? Berapa banyak yang rajin bekerja tapi tak kunjung berhasil? Dan berapa banyak yang biasa-biasa saja tapi hidupnya penuh berkah, cukup dan tenang? Qarun bukan sekadar orang kaya. Ia menjadikan kekayaan sebagai Tuhan barunya. Ketika Allah memerintah untuk berzakat, dia enggan. Ketika diajak kembali ke jalan ibadah, dia menolak. Ia bangga berjalan di depan orang-orang miskin dengan pakaian mewah, seolah ingin berkata, "Lihat, beginilah hasil kerja keras dan ilmuku." Dan dari situlah Allah mulai mengatur ujian terbesarnya. Bukan dengan kemiskinan, tapi dengan kelimpahan. Banyak orang berpikir, kalau hidupnya lancar, usahanya maju, itu tandanya Allah sedang ridha. Tapi belum tentu. Kadang Allah memberi nikmat dunia bukan karena cinta, tapi karena murkanya sudah hampir turun. Firman Allah, Quran Surat Al-An'am ayat 44. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala kesenangan. Hingga apabila mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Itulah istidraj. Allah biarkan seseorang menikmati dunia padahal Allah sudah tidak ridha kepadanya. Ia dibiarkan panjang umur, sukses, kaya, tapi hatinya gersang. Ia tak lagi kenal sajadah, tak kenal malam-malam tahajud, tak kenal air mata taubat. Tapi ia tetap tertawa setiap hari. Dan orang-orang di sekitarnya iri padanya. Padahal dia sedang disiksa dengan cara yang halus. Allah tidak mencabut nikmatnya, tapi mencabut hatinya. Tanda-tanda kita sedang dalam istidraj, rezeki melimpah, tapi hati semakin jauh dari Allah. Kesibukan dunia membuat kita malas beribadah, merasa cukup tanpa doa, meremehkan perintah Allah, tapi tetap hidup nyaman. Bangga dengan hasil sendiri tanpa mengucap syukur. Sahabat manisnya iman, kalau 5 hal ini mulai terasa di hati kita, jangan tenang. Itu bukan tanda keberkahan tapi peringatan keras dari Allah. Nikmat yang sesungguhnya bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas.
Nikmat yang sesungguhnya adalah hati yang masih mau sujud. Lihat Qarun, ia punya segalanya. Tapi akhirnya Allah tenggelamkan dia bersama hartanya ke dalam bumi. Bukan karena hartanya jahat, tapi karena hatinya sudah menuhankan harta. Di zaman sekarang, banyak Qarun baru bermunculan. Mereka bukan hanya pengusaha, tapi kadang orang biasa yang mulai merasa sombong. Aku nggak butuh bantuan siapa-siapa. Aku bisa atasi semuanya sendiri. Kalimat-kalimat itu terdengar biasa, tapi di mata Allah, itu bisa jadi bentuk syirik kecil. Karena siapa kita tanpa pertolongannya? Siapa yang menggerakkan rezeki itu datang? Siapa yang membuat pelanggan datang? Hasil panen meningkat, gaji naik. Semua bukan karena kita, semua karena rahmat Allah. Tapi kadang Allah ingin menguji kita dengan cara yang lembut, dengan menunda kesadaran, sampai semuanya terlambat. Bagaimana agar kita tidak terjebak dalam syirik harta? Jangan kira syirik itu hanya menyembah berhala. Kadang berhala itu bernama uang. Kadang berhala itu bernama ego. Rasulullah bersabda, celakalah hamba dinar dan dirham. H.R. Bukhari. Maksudnya, orang yang hidupnya dikendalikan uang. Kalau uang datang, dia senang. Kalau tidak, dia kecewa. Hidupnya berputar di sekitar dunia, bukan di sekitar Allah. Langkah ke-1, sadari bahwa kita hanya penitip harta, bukan milik kita. Kita hanya dititipi untuk sementara waktu. Saat Allah mau, semua bisa hilang dalam sekejap. Kebakaran, bencana, penyakit, atau kematian. Maka jangan pernah berkata, ini hasil jerih payahku. Tapi katakanlah seperti yang Allah ajarkan, ini semua atas karunia Tuhanku, untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Quran Surat An-Naml ayat 40. Langkah kedua, jaga ibadah di tengah nikmat, jangan tunggu miskin dulu baru rajin berdoa. Jangan tunggu gagal dulu baru ingat Allah. Justru di saat Allah beri kelapangan, itulah waktu terbaik untuk bersujud lebih dalam. Kalau di masa susah kita bisa menangis karena Allah, maka di masa senang kita harus bisa tersenyum karena Allah. Langkah ketiga, gunakan harta untuk kebaikan harta, bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dipertanggungjawabkan. Setiap rupiah yang kamu dapat akan ditanya, dari mana kamu peroleh dan untuk apa kamu gunakan? Maka jadikan harta sebagai alat menuju surga, bukan rantai yang menarik ke neraka. Sedekahlah, bantu orang tua, bangun masjid, bantu yatim. Karena harta yang kamu keluarkan di jalan Allah, itulah yang sebenarnya kamu miliki. Sisanya hanya numpang lewat. Langkah keempat, perbanyak syukur dan zikir. Syukur bukan cuma ucapan Alhamdulillah, tapi sikap hati yang tidak pernah sombong, dan amal nyata yang menunjukkan cinta kepada Allah. Zikir adalah pengingat bahwa semua berasal dan kembali kepadanya. Semakin kita sibuk, semakin kita butuh zikir. Karena kalau tidak, kesibukan itu akan menghapus rasa butuh kepada Allah. Sahabat manisnya iman, mungkin hari ini kita tidak sekaya Qarun, tapi siapa tahu dalam hati kita sudah punya kesombongan yang sama. Kita tidak perlu istana, cukup sedikit rasa aku bisa sendiri, dan itu sudah cukup untuk membuat Allah berpaling. Maka malam ini mari kita tundukkan hati, kita bisikkan kepada Allah dalam doa yang sederhana. Ya Allah, jangan jadikan harta kami istidraj, tapi jadikan setiap rezeki kami sebagai jalan menuju surgamu. Jangan jadikan kami seperti Qarun, yang engkau tenggelamkan karena kesombongan, tapi jadikan kami seperti hamba-hambamu yang bersyukur, yang semakin engkau beri, semakin tunduk, semakin sujud. Amin ya Rabbal Alamin. Ingat sahabatku, kadang Allah memberi kita rezeki bukan karena cinta, tapi karena ingin melihat apakah kita masih ingat kepadanya. Jadi jangan bangga ketika dunia memujimu. Banggalah ketika hatimu masih bisa menangis di hadapan Allah. Karena itu tanda Allah masih sayang. Dan jika hari ini kamu tersentuh oleh kisah Qarun, itu bukan kebetulan. Itu tanda Allah sedang mengetuk hatimu. Sahabat manisnya iman, semoga kisah ini menjadi cermin bagi kita semua. Mari kita jaga hati agar tidak sombong karena dunia yang fana. Kalau video ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi. Karena mungkin lewat satu klikmu, Allah menyelamatkan satu hati yang hampir tenggelam oleh harta dunia. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di mana kita akan terus belajar tentang manisnya iman, meski hidup terasa pahit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.